Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Terang Bangsa. Sebelum kita memulai Devo pagi hari ini, mari kita menyembah meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua. Syukur pada Allah Maha Kuasa yang memerintah sebagai raja. Oleh kehendak-Mu semua ada dan tercipta untuk selama-lamanya. Syukur pada Allah Maha Kuasa yang memerintah sebagai raja. Oleh kehendak-Mu semua ada dan tercipta sampai selama-lamanya. Kami berikan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu, sebab Yesus layak untuk menerima sanjungan pujian selamanya. Kami berikan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu, sebab Yesus layak untuk menerima sanjungan pujian selamanya. Sanjungan pujian selamanya. Sanjungan pujian selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Terima semua sanjungan kami Tuhan. Terima hormat dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, supaya itu jadi rema untuk setiap kami semua Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami Tuhan. Hidupkan Tuhan. Hidupkan firman-Mu Tuhan, Logos-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukakan setiap pengertian-pengertian yang baru Tuhan, supaya kami melihat, memahami, mengerti firman-Mu Tuhan, menangkap isi hati-Mu seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Miss Woro dalam Devo Online. Ya, saya yakin dan percaya kalian semua dalam kondisi sehat, bahagia dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya, mari kita sebelum belajar online, kita akan bersama-sama memahami firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema setia menantikan Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama-sama ayat hafalan yang terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Miswaro bacakan ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu,
dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Adapun ayat tema pagi hari ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Suara bacakan ya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anak-anak, kalian pasti pernah menantikan kedatangan seseorang ya. Bisa itu teman kita, bisa orang tua kita, atau juga mungkin menantikan sesuatu ya, menantikan berita bahagia ya. Nah, dalam menantian itu kadang-kadang kita mungkin merasakan kebosanan atau boring ya. Misalnya menantikan teman karena sudah janjian bersama-sama mau mengerjakan tugas misalnya ya. Itu kok teman lama enggak segera datang, atau mungkin adalah online tidak segera telepon, ataupun kalau mungkin kita telepon teman tidak segera merespon. Nah itu kan sebuah penantian ya. Nah itu kadang-kadang membuat kita tuh jenuh, bosan dan sebagainya. Nah oleh karena itu di dalam menantikan seseorang atau menantikan sesuatu ya, itu dibutuhkan yang namanya kesabaran, ketekunan dan kesetiaan. Kita harus sabar menunggu ya. Demikian juga ketika kita menantikan kedatangan Tuhan ya. Kalau bicara kedatangan Tuhan itu tidak harus selalu kiamat secara umum ya. Kedatangan Tuhan itu bisa secara pribadi melalui apa? Sebuah kematian ya. Bicara kematian juga tidak harus menunggu tua dan sakit ya. Kematian itu bisa datang setiap saat kepada siapa saja, tidak pernah pilih-pilih ya. Kematian itu bisa datang ketika usia muda, ketika orang yang kondisi sehat sekalipun tetap bisa kematian itu menjemput kita. Oleh karena itu kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan, seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ya. Nah, yang pertama kita membutuhkan kesabaran ya, kesabaran menantikan kedatangan Tuhan. Ketekunan. Nah, ketekunan itu artinya apa? Kita tekun terus selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan setia artinya kita tetap setia, percaya iman kita kepada Tuhan ya. Jangan menjual kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan hanya karena misalnya harta, hanya karena misalnya kedudukan ya, nanti kalau sudah dewasa, hanya karena misalnya pacar ya. Saya yakin anak-anak ini masih SMA tidak boleh pacaran dulu ya. Nanti setelah kalian kuliah, setelah saya kuliah dan dapat pekerjaan, baru memikirkan dan mempersiapkan untuk pasangan hidup. Tapi tetap carilah yang seiman ya. Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan saat kita menantikan kedatangan Tuhan, yaitu yang pertama, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Harus hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya hidup kita harus menjauhkan dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu apa saja? Banyak sekali. Kalau kalian sebagai siswa misalnya mencontek, itu sudah perbuatan dosa ya. Mencontek apa saja? Mencontek tugas, mencontek pada saat ulangan. Apalagi pada saat online seperti ini, kalian betul-betul diuji oleh Tuhan tentang kejujuran. Maka belajarlah jujur ya, supaya apa? Pada saat kalian mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan, tetap jujur ya. Mungkin gurumu atau temanmu tidak tahu kamu tidak jujur, tetapi hatimu, hati nuranimu dan Tuhan tahu kamu jujur atau tidak. Karena ingat, apapun yang kita perbuat di dunia ini
akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak ketika kita langsung berhadapan dengan Tuhan. Ya. Kemudian perbuatan dosa lagi adalah apa misalnya? Yaitu tentang pornografi. Ya, usia kalian itu sangat rentan dengan konten-konten pornografi. Orang tua kalian mungkin tidak tahu kalian membuka konten-konten yang tidak bermanfaat. Tetapi yang tahu siapa? Tuhan. Maka jauhkan dari konten-konten yang ataupun situs-situs yang tidak bermanfaat. Carilah konten-konten atau situs-situs yang bermanfaat tentang pelajaran, tentang pengetahuan yang bisa mempersiapkan diri kalian untuk mencapai cita-cita. Ya. Nah, itu juga sebuah perbuatan dosa. Walaupun tidak melakukan perbuatan pornografi, melihat saja sudah dosa. Karena dari melihat akan menjadi sebuah pikiran. Nah, kalau imannya tidak bagus akan menjadi sebuah perbuatan. Nah, maka jauhilah. Konten-konten kekerasan juga tidak boleh dilihat. Ya, itu sebuah perbuatan dosa. Nah, kemudian selain kita menjauhi perbuatan dosa, ya masih banyak cara saya perbuatan dosa. Kalian bisa ngerti. Bagaimana kalian tahu perbuatan dosa itu sebenarnya seperti apa? Jika kalian selalu rajin baca Alkitab, selalu rajin berdoa, selalu rajin melakukan hubungan dengan Roh Kudus, bertanya, maka Roh Kudus akan menuntun itu sebuah perbuatan dosa atau tidak. Nah, kemudian juga hidup kalian harus menghasilkan buah-buah roh, ya, buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, pengampunan dan sebagainya. Pada Devo online yang terdahulu, Miswara sudah pernah menyampaikan tentang buah-buah roh. Nah, itu harus kita hasilkan. Kenapa? Karena yang pertama adalah supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya orang itu melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Yang ketiga adalah supaya hidup kita itu selalu api Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita, seperti gadis yang bijaksana yang selalu menyediakan minyaknya dan mempersiapkan diri supaya ketika mempelai laki-laki itu datang dia siap. Maka hidup kita selalu harus menghasilkan buah-buah roh. Bagaimana caranya menghasilkan buah-buah roh? Tentu saja rajin berdoa, baca Alkitab, selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya, supaya kita tahu hidup kita ini menghasilkan buah-buah roh atau tidak. Ya. Kemudian juga bahwa kita mesti ingat, ya, memang kita ini harus seperti kitab-kitab suci, kitab Alkitab yang terbuka. Sehingga setiap perbuatan kita semua orang akan melihat ada Kristus di dalam kita. Nah, itulah cara-cara kita mempersiapkan diri setia menantikan kedatangan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, mungkin secara massal ataupun datang secara pribadi, ya, saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Kalau kita mau pergi keluar kota ataupun pergi ke pesta ataupun pergi kemanapun, kita kan juga perlu mempersiapkan diri, kan? Nah, apalagi dengan kedatangan Tuhan itu kita harus selalu mempersiapkan diri, ya. Hidup kita itu harus punya prinsip seperti ini. Berdoalah, rajin membaca Alkitab, selalu berbuat baik, seolah-olah besok kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi belajarlah, bekerjalah, berbuat baiklah selalu, seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Ya, itu prinsip hidup kita. Ya. Demikian firman pada pagi hari ini, kiranya memberkati kalian dan selamat belajar online, ya. Tetap semangat di dalam belajar online ini, tetap kerjakan tugas maupun ulangan dengan disiplin dan jujur.
karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu setia menantikan kedatangan-Mu. Kami mau belajar Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau belajar hidup kami Tuhan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Berkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti KBN online. Beri mereka roh kepandaian, roh disiplin Tuhan, untuk selalu bisa bangun pagi, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan selalu ada sukacita di dalam hati mereka. Ampuni segala dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ketika kami mendengarkan firman ini. Dan biarlah Tuhan, berkat-Mu selalu kami terima setiap saat. Terima kasih untuk kesehatan dan perlindungan yang selalu kami terima. Terima kasih juga Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.